Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan perkembangan Pi Network yang terbaru lagi. Apakah rekan-rekan sudah tahu? Nah, di sini ada beberapa macam informasi demi informasi berkaitan dengan perkembangan project Pi Network. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk merangkum informasi yang disampaikan oleh Pi Network Academy. Nah, di sini informasi yang pertama datang dari negara Indonesia. Nah, di sini dikutip oleh Pi Network Academy 2 jam yang lalu. Disebutkan bahwa Pi Network Manado Indonesia offline barter. Nah, di sini dengan harga GCV 314159 dengan sukses. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sehingga acara ini berjalan dengan lancar ya. Kemudian di sini sekali lagi rekan-rekan informasi seperti berikut ini datang dari Manado, tepatnya di Indonesia. Nah, di sini ada acara barter ya, dan kalau kita lihat di sini untuk Pi Network yang di Indonesia itu bukan hanya berfokus di Jakarta, kemudian Jawa Barat, kemudian juga yang dari Pulau Sumatera di Medan ya rekan-rekan. Kemudian yang Jawa Timur itu juga sangat ramai. Kemudian di sini untuk Indonesia di bagian timur, tepatnya di Manado, di sini juga sudah mulai ramai atau sudah mulai familiar dengan barter menggunakan koin Pi Network ya. Kemudian di sini juga ditampilkan dalam sesi video singkat. Nah, di sini ada yang melakukan semacam barter. Kemudian di sini kita bisa melihat ya. Nah, di sini itu adalah orang-orang yang memiliki saldo dalam available balance untuk melakukan semacam barter peer-to-peer secara offline. Kemudian di sini kita beralih ke informasi berikutnya, masih dalam Pi Network Academy ya. Kali ini datang dari negara Cina. Tepatnya di sini ada supermarket dari negara Cina di Zhang. Dan di sini menerima pembayaran dengan harga konsensus global ya, 1 Pi sama dengan 314.000 dolar. Artinya di sini sudah cukup mantap. Langkah lain menuju adopsi global jaringan Pi, kemudian pertahankan pelopor tambang. Sesuatu yang hebat ada di depan, setiap pionir akan mencapai hal yang hebat. Kemudian di sini juga ditampilkan dalam sesi video singkat sekitar 33 detik ya. Nah, di sini ada mall dari negara Cina yang menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pi. Nah, di sini harganya harga GCV ya rekan-rekan. Nah, di sini cukup mantap dan menarik sekali informasi demi informasi berkaitan dengan project yang satu ini, yaitu project Pi Network yang memang digadang-gadang sebagai mata uang yang paling banyak digunakan di seluruh dunia di era Web3 atau di era terdesentralisasi, yang mana di sini juga merevolusi industri cryptocurrency. Kemudian di sini untuk Pi Network Academy juga memberitakan informasi 17 jam yang lalu. Apakah kalian para pionir sudah tahu? Di sini ada penonaktifan boot atau akun Pi Farm, berarti peningkatan hadiah bagi mereka yang mengamankan jaringan berdasarkan batas pasokan. Itu sebabnya tarif penambangan naik pada bulan ini. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini sudah memasuki bulan Mei. Kemudian di sini sudah ada semacam base mining rate yang berbeda lagi. Artinya di sini untuk jumlah koin harian rekan-rekan ya, per jamnya itu sudah mulai berubah dan sudah mulai terhalving lagi. Kemudian di sini juga Pi Network Academy sangat rajin sekali dalam memberitakan informasi berkaitan dengan project Pi Network ya. Terutama di sini yang berkaitan dengan semacam event-event barter. Di sini ada semacam sesi foto screenshot. Di sini disebutkan bahwa ada salah satu pionir ya dalam balance Pi Mainnet. Kemudian di sini juga ada semacam emas batangan. Kemudian di sini apakah toko ini sudah mulai menerima pembayaran dengan menggunakan koin Pi ya. Kemudian di sini juga sudah ada rekan kita yang memiliki saldo dalam available balance yang cukup banyak ya, yaitu ada sekitar 1.300 koin Pi. Nah, di sini merupakan jumlah yang cukup banyak. Kemudian di sini kalau kita lihat ini dalam bentuk bahasa Thailand ya, atau bahasa Vietnam, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini sangat mantap sekali ya Pi Mainnet. Kemudian di sini bagi rekan-rekan yang belum KYC ya dan belum memiliki saldo di available balance, tidak perlu berkecil hati dan terus saja mining saja ya, dan selalu cek dalam aplikasi Pi Browser rekan-rekan dalam menu KYC ya, karena di sini admin juga masih belum memiliki saldo di available balance dan masih menunggu antrian menuju ke migrasi ya. Kemudian di sini juga ada berita yang cukup mantap dan cukup menarik sekali. Nah, di sini berkaitan dengan CNBC. Breaking news, CNBC menyewa BitBoy untuk melakukan pertunjukan kripto harian dengan Jimmy Cramer. Siapa yang ingat ketika dia keluar
dan berkata milikku adalah Pi. Itu alasan untuk musim, percayai prosesnya. Jadi di sini pernah saya bahas ya berkaitan dengan salah satu bisa dikatakan ini pengamat cryptocurrency, yaitu Jimmy Cramer. Dan di sini Jimmy Cramer itu juga merupakan salah satu pionir ya yang ikut mining daripada project Pi Network. Nah, di sini memang pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Kemudian di sini kalau kita lanjutkan ke informasi berikutnya ya, di sini agak sedikit bergeser dan di sini sama-sama kita membahas berkaitan dengan project blockchain. Dan di sini kalau kita bandingkan atau kalau kita lihat ya informasi berkaitan dengan project blockchain yang lain, yaitu ada Aviv APP, dan apa hubungannya dengan Pi Network dan apa hubungannya dengan Warren Buffett ya. Nah, di sini kita bisa mengecek dalam Twitter aviv.com ya, atau Aviv APP. Di sini merupakan salah satu aplikasi mining mirip CoreDAO. Nah, di sini disebutkan tidak ada yang tahu seberapa jauh Anda bisa melangkah dengan mata uang kertas sebelum melepas kendali, terutama jika Anda adalah mata uang cadangan dunia. Ini merupakan kata-kata dari Warren Buffett. Kemudian di sini kita juga bisa melihat beberapa kata-kata dari Warren Buffett ya, seperti berikut ini. Nah, di sini berkaitan dengan seorang investor trader ya, investor sukses, yaitu adalah Warren Buffett yang memiliki jumlah kekayaan ribuan triliun ya rekan-rekan. Ini sangat banyak sekali harta daripada Warren Buffett. Kemudian di sini disebutkan ya, hari ini tidak ada yang tahu seberapa jauh Anda bisa melangkah dengan mata uang kertas sebelum lepas kendali, terutama jika Anda adalah mata uang cadangan dunia. Artinya di sini untuk Warren Buffett mengingatkan kepada semua orang. Nah, di sini Anda semuanya tidak akan bisa tahu ya arah masa depan dengan uang kertas. Nah, sebelum nanti akan digantikan oleh mata uang yang lain ya, kecuali jika Anda itu memiliki mata uang cadangan dunia, maka itu bisa aman-aman saja. Kemudian di sini juga Warren Buffett mengutip beberapa kata-kata pada tahun yang lalu. Uang kertas akhirnya kembali ke nilai intrinsiknya, yaitu adalah nilai 0. Jadi yang dimaksud oleh nilai intrinsik adalah nilai yang ada di dalam uang tersebut ya. Kalau uang kertas nilainya ya adalah kertas itu sendiri. Kemudian kalau mata uang dengan menggunakan emas, perak ya, seperti dinar, dirham dan lain-lain ya, nilai intrinsiknya itu mewakili emas yang ada dalam koin atau mata uang tersebut. Kemudian di sini sekali lagi kalau uang kertas ya nilainya itu bergantung daripada kertas itu sendiri ya, yang mana di situ hanya diberi tulisan dan hanya diberi label dan diberi semacam pengesahan oleh bank negara ya agar menjadi sah mata uang. Kemudian di sini artinya ya hanya sebatas kertas saja ya, dan tidak memiliki nilai intrinsik yang besar. Artinya nilainya itu 0 ya rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan sampai di sini sudah paham. Kemudian di sini juga ada yang berkata lagi ya, mata uang cadangan secara historis memiliki umur yang panjang, tetapi mereka telah berubah sepanjang sejarah, seperti halnya sistem moneter internasional. Rata-rata sistem moneter internasional bertahan sekitar 35 hingga 45 tahun sebelum reset atau resesi terjadi. Jadi di sini kalau kita lihat dalam sisi historisnya ya, dalam perkembangan mata uang dunia, nah di sini itu mungkin akan ada semacam perubahan, nah sekitar 35 sampai 40 tahun ya. Dan kalau kita lihat dalam dolar, di sini itu dolar menguasai dunia itu sekitar 50 tahun ya. Setelah perang dunia selesai, Amerika Serikat baru muncul ke permukaan dan dolar itu bisa digunakan ya. Mungkin sekitar tahun 60 atau tahun 70-an ya. Kemudian di sini dolar sudah mulai ditinggalkan, didolarisasi. Nah, kemudian mungkin akan muncul semacam mata uang pengganti yang baru ya, apakah di situ Pi Network ataukah semacam berbasis blockchain cryptocurrency dan lain-lain ya. Ya kita masih belum tahu karena masih dalam on progress. Kemudian juga disebutkan kami berada di tahun 52 yang sekarang. Perubahan ada di udara dan kita bisa merasakan dan melihatnya. Emas akan memainkan peran yang utama. Jadi di sini sekali lagi peran emas itu memang sangat vital sekali ya, dan di sini kalau rekan-rekan memiliki emas pasti akan berlaku sepanjang zaman sampai hari kiamat ya. Artinya di sini kalau emas itu sudah tidak diragukan lagi dan sudah memiliki kepercayaan publik ya sebagai aset maupun sebagai mata uang global. Kemudian apakah Pi Network itu benar-benar menjadi mata uang digital yang paling banyak digunakan ya, dan apakah merupakan salah satu mining emas digital? Nah, mungkin bagaimana pendapat rekan-rekan, silahkan tulis dalam kolom komentar.
Kemudian di sini sekilas tentang daripada Afif app di sini ya rekan-rekan. Nah, di sini merupakan salah satu Twitter resmi, sudah diikuti 400.000 pengikut, dan di sini merupakan salah satu mining juga ya rekan-rekan. Jadi mining mirip dengan Koredao, dan bagi rekan-rekan yang belum join, linknya ada dalam kolom deskripsi. Untuk rekan-rekan itu juga bisa melakukan mining Afif koin di sini ya, kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih.